Halo teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk menonton video pembelajaran hari ini? Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua selalu diberikan kesehatan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, selalu terapkan protokol kesehatan ya ketika kalian keluar rumah. Dan jangan sampai lupa 3M-nya ya, yaitu 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan terakhir yaitu 3. Menjaga jarak. Sebelum dimulainya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kalian catat ya, materi pembelajaran hari ini yaitu bab 5, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Dengan subbab materi yaitu ada 4. Pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Kedua, konsep integrasi nasional. Ketiga, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Keempat, tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kalian mengetahui materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, kalian juga perlu mengetahui apa aja sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menunjukkan kebinekaan bangsa Indonesia. Kedua, siswa dapat mengemukakan konsep dari integrasi nasional. Ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Keempat, siswa diharapkan dapat menganalisis dalam hal membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara. Nah, materi dan tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan. Sekarang kalian simak dengan baik ya penjelasan mengenai materinya di dalam video pembelajaran ini. Sebelum mendalami lebih jauh tentang materi bab 5, coba kalian perhatikan gambar peta Indonesia pada layar HP kalian. Kalian bisa lihat bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Mengapa demikian? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang disebut dengan archipelago yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kesatuan bangsa. Maka dari itu, berbagai upaya pun harus dilakukan. Salah satunya, diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk sebuah komitmen terhadap persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung sara, harus saling menghormati antar agama dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya. Maka dari itu, pada bab ini akan dibahas bagaimana pentingnya peranan kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke materi pertama, yaitu kebinekaan Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang dimana kebinekaan ini merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Dan kebinekaan ini harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kepada kekuatan spiritualitas. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pasti kalian sudah tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sekaligus sebagai alat pemersatu bangsa. Selain Bhinneka Tunggal Ika ini, kalian tahu nggak sih alat pemersatu bangsa itu ada apa aja? Perlu diingat bahwa selain Bhinneka Tunggal Ika, alat pemersatu bangsa lainnya yaitu ada Pancasila sebagai dasar negara,
bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, lambang negara yaitu burung Garuda, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya, dan terakhir, lagu-lagu perjuangan. Oleh karena itu, persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian pun harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua ini, sehingga keberagaman ini harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu integrasi nasional? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Untuk pengertian integrasi nasional secara politis, berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan, pengertian integrasi nasional secara antropologis memiliki arti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Yuk kita simak pandangan menurut Myron Werner terkait dengan integrasi nasional. Ia berpendapat bahwa integrasi ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional, yang dimana integrasi ini biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Apa aja sih syarat keberhasilan integrasi di suatu negara? Yuk kita simak video pembahasan selanjutnya. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara terdiri atas: pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial ini dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan suatu proses integrasi sosial. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara itu ada apa aja? Yuk, sekarang kita bahas materi selanjutnya, yaitu faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional terdiri atas: pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Dan keempat,
adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan keempat, yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil dari pembangunan. Jadi itu dia teman-teman faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Udah bertambah lagi nih pengetahuan buat kalian. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan ini masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, dan ancaman terorisme di dalam negeri. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan di dalam perumusan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Pertama, strata mutlak, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua, strata penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan, hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan ketiga, strata pendukung, yang dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Jadi itu dia teman-teman pembahasan dari materi bab 5 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Dari penjelasan materi yang ada pada video pembelajaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta di dalam membela negara dari segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antar kebudayaan. Dalam hal ini, sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga sehingga kehidupan beragama di masyarakat aman dan damai adalah menghindari sikap fanatisme yang berlebihan, sikap ekstremisme, dan sikap eksklusivisme. Sebelum video pembelajaran ini berakhir, bacalah dengan teliti pertanyaan yang muncul di layar handphone dan laptop kalian. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan jelas. Nah, selesai sudah pembelajaran virtual kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.